agak kurang-kurang. Saya tanya sama Pak Kelvin karena dia ahli bahasa Inggris sama bahasa Jerman. Lalu saya tanya sama Pak Kelvin, apa artinya nih Pak Kelvin? Never give up. Dia bilang, jangan pernah menyerah. Ya. Pada saat saya menyampaikan firman Tuhan di Pulau 3 semalam, saya itu menyampaikan berbicara tentang di dalam Tuhan pasti ada solusi, pasti ada jalan keluar. Saya tambahkan dengan never give up, jangan pernah menyerah. Saya sampaikan itu. Kita baca ya, 1 Korintus 10 ayat 13. Kalau nggak salah, kalau saya akan lupa. 1 Korintus 10 ayat 13. Ya, kita baca sama-sama itu dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Saya bicara dengan hambanya di Pulau 3 semalam dengan mungkin waktu yang cukup lama karena dia minta secara khusus Pak saya mau bicara begitu. Saya sudah katakan juga bahwa nanti Bapak harus bicara juga dengan gembala Bapak, Pak Didi. Dia Pak, nanti saya bicara juga sama Pak Didi suatu saat. Hambanya ini membuka usaha di sana. Sudah berjalan 3 tahun. 2019 dia buka usaha di sana. Tepatnya tanggal 17 Juli 2019, sudah 3 tahun. Sudah hampir 1 miliar uang yang habis dia keluarkan. Tetapi dia semalam ngomong, Pak, kok belum ada tanda-tandanya? Kok belum kelihatan? Mana apa yang saya rencanakan, apa yang saya programkan, kok lari semua ya Pak? Orang-orang yang tadinya sudah oke, kok tiba-tiba apa yang dia minta saya siapkan, dia mengatakan tidak oke. Saya harus keluarkan lagi biaya yang besar. Kalau usaha kan tentu ada siklus ya Pak. Tentu yang dilihat mana produksimu. Kalau cuma gini-gini aja nggak ada produksimu, untuk nggak usahakan Pak. Itu yang mau saya kejar Pak. Mana produksi? Dia sudah banyak kontrak sama orang-orang lain karena dia ini bicara tentang pembenihan ikan. Sudah banyak daerah-daerah yang sudah minta, Tanjung Pinang, Batam, sudah bikin perjanjian agreement itu permintaan benih ikan. Tapi sampai sekarang sudah 3 tahun, sudah banyak dia mengeluarkan uang. Saya katakan pada dia, saya bilang banyak orang yang berpikir kamu ini orangnya, kalau anak-anak muda cewek bilang ganteng, orangnya putih, dia Chinese malam, bahasa Jawanya mendung, ya. Uang banyak, ngapain sih ada di Pulau 3 yang tempatnya terpencil, yang mau ke kota itu susah, ada hujan, ada badai di situ, ngapain kamu mau sini? Saya bilang sama dia, banyak orang yang berkata seperti itu. Dia kaget, iya Pak, iya, 3 tahun kau luar biasa, bertahan. Lalu dia cerita, Pak, kadang-kadang saya ini fokus, dia ada pembenihan ikan, jadi dia beli namanya induk ikan yang kerapu yang besar-besar. Satu ikan yang besar tuh harganya sampai 600.000, bahkan dia lagi pesan di Subi 50 ekor indukan ikan kerapu. 50 ekor diperkirakan habis 50 juta. Lalu dia bilang apa? Saya hanya fokus kepada indukan. Saya bilang sama dia, kau tidak fokus kepada Tuhan. Pikiranmu, hatimu hanya kepada induk ikan saja. Karena induk ikan ini yang menghasilkan benih, tidak salah. Tetapi kau jangan fokus dengan ikan ini saja. Engkau juga harus lebih fokus kepada Tuhan. Saya katakan sama hambanya seperti itu. Kau lebih banyak fokus kepada Tuhan. Bagaimana kau fokus kepada Tuhan? Itu tadi, berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, menjalankan kebenaran firman Tuhan. Karena bukan hanya iman percaya saja, harus ada
ada tindakan, harus ada action. Itu yang saya katakan sama dia. Saya sebenarnya Pak, kalau bukan ingat Tuhan dalam masa tinggalkan ini, saya mau maju salah, mau mundur salah. Dia sudah siapkan tempat kepada keluarga satu orang dia sebagai konsultan. Tempat ini saya tanya sama dia, berapa kamu bikin tempat ini? Sudah habis 100 juta. Tapi begitu siap, orang yang tidak mau datang. Saya bilang, kau fokus pada Tuhan. Jangan fokus pada masalah. Kalau fokus kepada masalahmu, makin rumit masalah, makin banyak masalah, dan berat yang kau hadapi. Kau harus fokus kepada Tuhan. Serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Lalu dia kuat, ya. Lalu dia menyalahkan saya. Banyak yang lihat, karena kami ada di pojok belakang di rumah itu berbicara dengan dia. Dan kita juga mau doakan hambanya. Namanya itu, ya mohon maaf itu saya sampaikan di sini supaya kami bisa berdoa, kita bisa bersama-sama berdoa dalam doa-doa kita buat itu, supaya dia kuat dan rencana programnya berhasil. Suatu saat kita bisa pergi sama-sama ke sana nanti dengan Pak Didi. Karena kelompoknya itu besar, 50 sampai 60 orang bisa masuk ke situ. Nanti kita bisa berdoa bersama-sama tentang itu. Karena tempat itu pun sudah dijadikan gereja. Yang tadinya Pospedi jadi gereja di sana. Jadi itu yang saya sampaikan kepada dia. Jangan fokus dengan masalah. Itu juga yang diajarkan Tuhan buat kita hari ini. Jangan fokus kepada hal-hal yang tidak pasti dalam hidup kita. Tapi fokuslah kepada Tuhan. Ada hal-hal yang berapa membuat kita ini tidak fokus kepada Tuhan. Yang pertama itu kekhawatiran kita. Setiap kita pasti mengalami rasa kekhawatiran. Bohong. Pak, saya sudah kenal Tuhan lama, saya tidak khawatir lagi Pak. Enggak, selagi di dunia pasti ada namanya kekhawatiran. Tapi jangan membelenggu. Kekhawatiran itu jangan membelenggu hidup kita. Kita khawatir boleh, tapi jangan membelenggu hidup kita dan kekhawatiran. Seperti saya sampaikan tadi kan, kita baca sosial media begini. Besok beritanya lain lagi, besok beritanya lain lagi. Kapan dunia ini aman? Kapan bisnismu bisa kembali bangkit? Yang tadinya terpuruk gara-gara pandemi, ekonomi nggak pasti, mau melangkah berat sekali, muncul rasa kekhawatiran dalam hidup kita. Sebab Allah setia dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Tuhan itu tidak pernah mencobai di luar batas kemampuan kita. Dia melihat kita mampu, Dia cobai. Makanya kan dikatakan bahwa tahan uji dicobai Tuhan itu adalah anugerah dari Tuhan. Kadang-kadang kan Tuhan izinkan segala sesuatu itu terjadi. Itu supaya iman kita itu diuji, kita ini lebih kuat. Hidup kita ini kan seperti buku. Ada 2 buku, satu buku yang berisi, satu buku yang kosong. Kadang-kadang kita merasa di buku kita ini kan berisi dari A sampai Z. Hidup kita ini sudah diatur sama Tuhan. Enggak. Bukan itu. Hidup kita ini bukan seperti buku yang berisi dari A sampai Z. Itu kalau kita baca dari A sampai terakhir kita tahu isinya. Hidup kita ini adalah buku yang kosong. Bukan Tuhan. Memang Tuhan mempunyai segala-galanya. Tuhan berkehendak, oke. Tetapi hidup kita ini tergantung juga dari kita. Makanya salah interpretasi itu mengatakan sekali selamat, kau tetap selamat. Itu salah. Gak ada itu, siapa yang mengajarkan itu? Dari mana doktrin itu? Teologi dari mana? Sekali selamat tetap selamat. Berarti kita melakukan dosa lagi. Aku sudah diselamatkan Tuhan, dosa lagi kita lakukan. Enggak, salah. Itu benar salah.